Halo teman-teman, perkenalkan saya Arnoldo Silalahi. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal momen inersia. Oke, bagi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Oke, tonton sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasannya secara utuh. Oke teman-teman, let's go. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah silinder pejal bermassa 10 kg berada di atas permukaan yang kasar dengan koefisien gesek 0,2. Ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton sehingga bola menggelinding seperti pada gambar berikut. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Lalu pertanyaan begini, tentukanlah percepatan gerak silinder jika jari-jarinya adalah 20 cm. Oke, jadi teman-teman pertama ini kita perhatikan dulu variabel-variabel yang ditawarkan di soal ya. Yang pertama adalah ada massa, kemudian koefisien gesekan mu, kemudian gayanya ya, lalu jari-jarinya dia, jari-jari silinder itu. Kemudian, nah di sini kan silinder, ini kan bendanya adalah silinder pejal. Maka inersianya adalah setengah mr kuadrat. Oke, pertanyaannya adalah berapakah percepatan gerak silinder? Berarti A, kan begitu. Oke teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus pahami dulu teman-teman. Ada dua konsep yang harus dipahami, yaitu yang pertama adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, berarti yang pertama itu akan kita lihat dulu dari gerak translasinya. Berarti gerak translasi nanti adalah yang berlaku hukum-hukum Newton. Oke, kita perhatikan dulu. Ini kita perbesar ya bendanya. Kemudian kita uraikan semua gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama ada F, gaya, lalu yang kedua adalah gaya gesek. Nah, nanti kan misalkan begini ya, gerak benda itu kan ke kanan. Kan begitu ya, benda itu menggelindingnya ke kanan. Nah, kalau gerak translasinya ini kan dia berarti gerak linearnya, maka hukum-hukum Newton yang kita pahami di sini, oke? Nah, di sini yang searah dengan gerak benda bertanda positif yaitu F, kemudian gaya geseknya melawan gerak benda, maka itu tandanya negatif. Setelah ini baru kita masuk ke dalam persamaan hukum Newton yang kedua ya. Kenapa? Karena benda ini atau sistem ini kondisi dalam keadaan bergerak. Sigma F berarti resultan. Semua gaya yang bekerja berarti ada F bertanda positif dan ada Fg yang bertanda negatif. Oke? Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita pahami dari gerak rotasinya. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada F. F-nya itu nanti bertanda positif, Fg-nya bertanda positif. Nah, pertanyaannya, di sini Fg-nya bertanda negatif. Di rotasi bertanda positif. Kenapa? Oke, nah perhatikan gerak daripada benda ini. Oke, sekali lagi kita ulang. Gerak daripada silinder ini. Gerakannya itu kan searah dengan jarum jam ya, putaran jarum jam. Nah, artinya apa? Torsi dari F ini ya, itu searah dengan putaran jarum jam. Sama halnya dengan torsi dari gaya gesek ini. Nah, karena searah dengan putaran jarum jam, maka kita berilah tandanya positif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini tadi kan di gerak translasinya kan gaya geseknya melawan gerak translasi benda. Nah, begitu. Jadi ada perbedaannya. Kita lanjut. Setelah itu, teman-teman, ketika kita sudah uraikan semua vektor ini, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Torsi, di sini sigma torsi. Torsi itu kan berarti harus ada gaya dan lengannya. Kita perhatikan satu-satu ya. Pertama, torsi dari F ya. Berarti secara torsi itu ada gaya, ada lengan. Nah, ini gaya dari F dan ini lengannya R. Oke, maka menjadi F kali R. Sama halnya seperti gaya gesek. Ini gayanya, lengannya adalah R. F dan Fg ini sama-sama memiliki lengan torsi sebesar R. Nah, di sini inersia kita ubah menjadi setengah mr kuadrat. Kenapa? Karena tadi bendanya adalah silinder pejal, sehingga inersianya adalah setengah mr kuadrat. Oke. Nah, alfa kita ubah menjadi A per R. Oke.
Dari mana? Dari persamaan A sama dengan alfa dikali R. Maka alfa sama dengan A per R. Oke teman-teman. Di sini ada R. Di sini ada R. Artinya apa? R dari F dan FG ini kita faktorkan, kita keluarkan ya. Supaya nanti kita mudah mengolahnya secara matematis. Nah, ini tadi kita keluarkan R-nya. Nah, R di sini dari mana? Dari A per R ini. Artinya kita kali silang. Supaya apa? Supaya R dengan R ini habis dibagi dengan R kuadrat seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, lalu akan ketemu persamaan baru, yaitu F tambah FG sama dengan setengah M dikali A. Oke, teman-teman ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, di soal tidak ditawarkan yang namanya gaya gesek. Di sini tidak ada gaya gesek ya. Sementara di variabel di persamaan pertama dan persamaan kedua ini ada gaya gesek. Maka itu harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kita eliminasi. Oke teman-teman ya, kita eliminasi ya. Nah, kita tulis kembali di sini ya. Kita tulis kembali persamaannya. Nah, di sini persamaan pertama FG-nya minus, persamaan kedua FG-nya positif. Berarti supaya habis ya, maka ini harus dijumlah. Nah, F ditambah F itu adalah 2F. M kali A ini 1. Yang di bawahnya ini setengah MA, berarti 1 tambah setengah itu adalah 1,5, atau boleh dalam bilang pecahan itulah besarnya 3/2 M kali A. Nah, kita kan mau mencari A. Maka A itu sama dengan, persamaannya itu berarti A sama dengan, oke, ini 2 berarti 4/3 kita kali silang semuanya ya. Maka persamaannya menjadi 4/3 dikali F per M. Oke teman-teman. Nah, lalu ini persamaannya sudah dapat. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam variabel yang sudah ditawarkan di soal. Oke. Nah, kita lihat F-nya berapa? F-nya situ sebesar 30. Lalu M-nya besarnya 10. Maka ini secara matematis bisa disederhanakan ya. 30 dengan 3 ini bisa dibagi, tinggal 10. Ya, 10 ini dengan 10 bisa habis dibagi. Ya, tinggal 1 ya. Maka hasilnya adalah A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Begitu dia. Oke teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke? Kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke? Akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah.